Selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ziola Natasha. Saat ini sedang duduk di semester 7 Prodi Pendidikan Fisika di Universitas Negeri Padang. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sejumlah video pembelajaran terkait dengan pembelajaran fisika. Saya harap video-video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua serta mendapat tempat yang positif di hati teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dari prinsip kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Mari ikuti penjelasan dari saya. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Pernahkah teman-teman berpikir bagaimana cara tubuh kita memproduksi urin? Baik, jika teman-teman sebelumnya berpikir bahwa ini merupakan kajian biologi, tetapi sesungguhnya proses pembentukan urin pada tubuh itu dapat dikaji dalam sudut pandang fisika, dan bahkan karena kajian fisika inilah baru terjadi proses biologisnya. Mari kita bahas. Nah, pada gambar ini teman-teman dapat melihat ada sebuah gambar di mana pasti teman-teman tahu bahwa ini adalah glomerulus yang berada di dalam ginjal kita sebagai tempat penyaringan darah guna memproduksi urin. Nah, glomerulus ini dihubungkan oleh dua arteri atau dua pembuluh nadi, yaitu ada afferent arteri dan juga ada afferent artery, di mana pembuluh afferent ini memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan dengan pembuluh efferent. Karena memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan pembuluh efferent, otomatis luas penampang dari pembuluh afferent ini juga jauh lebih besar dibandingkan dengan pembuluh efferent. Oleh karena itu, laju aliran darah di dalam pembuluh afferent pasti lebih lambat dibandingkan laju aliran darah di dalam pembuluh efferent. Karena itulah tekanan udara pada pembuluh afferent itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan udara di dalam pembuluh efferent. Karena itulah darah terpompa masuk ke dalam glomerulus. Nah, saat itulah terjadi proses penyaringan darah di dalam glomerulus akibat terjadinya perbedaan tekanan udara di dalam kedua pembuluh tadi. Karena itulah darah kemudian disaring dan kemudian kita dihasilkan urin seperti yang keluar dalam metabolisme tubuh kita sehari-hari. Selanjutnya, jadi, apa saja penerapan prinsip kontinuitas lainnya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu aliran pembuluh darah. Nah, pada gambar dapat teman-teman lihat di sana ada butiran-butiran bulat itu dinamakan dengan sel darah merah atau eritrosit, kita sebut seperti itu. Dan sudah pasti sel darah merah ini mengalir di dalam pembuluh darah. Di sana dapat terlihat ada perbedaan pembuluh darah, di mana di bagian yang sempit itu ialah daerah terjadinya penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah akibat adanya lemak di dalam tubuh. Nah, ketika peristiwa ini terjadi, maka di sana kita dapat meninjaunya dari sisi fisikanya. Mengapa demikian? Seperti ini. Misalnya di dalam pembuluh darah normal dengan luas penampang biasa yang tidak terhimpit lemak, itu aliran eritrositnya itu lancar karena luas penampang dari pembuluh darahnya itu tidak terganggu atau stabil. Sedangkan pada daerah yang terjadi penyempitan pembuluh darah itu laju eritrositnya akan terhambat, akan jauh lebih lambat dibandingkan laju eritrosit pada pembuluh yang tidak mengalami penyempitan. Nah, ini merupakan penerapan dari prinsip kontinuitas, di mana terjadi perbedaan aliran eritrosit akibat adanya perbedaan tekanan udara di antara kedua tempat tadi, yaitu tempat di mana pembuluh darah normal dan juga tempat di mana pembuluh darah yang terjadi penyempitan. Selanjutnya yaitu desain pesawat terbang. Teman-teman pasti sudah sangat sering melihat pesawat terbang. Kalaupun tidak pernah menaikinya, minimal pasti sudah pernah melihat atau tahu bagaimana desain bodi dari pesawat terbang ini. Pesawat terbang itu pada bagian atasnya sengaja dibuat lancip dengan tujuan agar aliran udara ke atas itu sangat lancar, sehingga laju udara di atas pesawat itu jauh lebih tinggi dibandingkan laju udara di bawah pesawat. Nah, jika kondisi yang demikian terjadi, maka otomatis tekanan udara di bawah pesawat akan jauh lebih besar dibandingkan tekanan udara di atas pesawat. Karena itulah tekanan udara yang besar ini akan mendesak atau mendorong pesawat ke atas.
Karena sebagaimana kita tahu, udara mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, karena itulah nanti akan terjadi yang disebut dengan gaya angkat pesawat akibat perbedaan tekanan udara di antara sisi atas dan sisi bawah pesawat tadi. Nah, itulah prinsip kontinuitas di dalam desain bodi pesawat terbang. Selanjutnya, nah pasti anak-anak muda sering melakukan ini. Ketika berjalan dengan teman, sering berjalan secara bergandengan di jalan raya. Padahal ini merupakan suatu tindakan yang berbahaya. Mengapa demikian? Dapat kita jelaskan dan kita tinjau dari segi fisikanya. Nah, ketika dua buah motor berjalan beriringan, apalagi dengan laju yang sangat kencang, otomatis rongga di antara kedua motor tersebut sempit, sehingga laju udara di antara kedua motor tersebut sangat tinggi dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya. Maksud saya dibandingkan dengan sisi kanan dan sisi kiri dari kedua pengendara tadi. Sehingga jika laju dari udara lebih tinggi di antara kedua pengemudi motor tadi dibandingkan lingkungannya, otomatis tekanan udara di lingkungannya jauh lebih besar dibandingkan tekanan udara di antara kedua pengemudi. Nah, otomatis nanti kedua pengemudi akan bertemu dalam satu titik dan akhirnya bertabrakan karena terjadi karena adanya dorongan udara dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Karena itulah biasanya orang yang beriringan di jalan raya dengan kecepatan tinggi itu akan cenderung bertemu dalam satu titik karena adanya dorongan dari lingkungannya, dari kanan dan kiri sisi kedua pengemudi tadi. Selanjutnya yaitu ada penyemprot. Nah, teman-teman pasti sering menyemprot. Kalaupun tidak menyemprot, tidak menggunakan penyemprot yang menghasilkan hasil semprotan yang kecil-kecil dengan lubang-lubang kecil seperti ini, pasti pernah minimal menyemprot menggunakan selang. Dan ketika nanti ditutup atau dibuka selangnya, itu akan terjadi perubahan. Nah, akan kita bahas lebih lanjut. Jadi tujuan dari dibuatnya lubang-lubang kecil pada penyemprot itu ialah untuk meningkatkan laju dari fluida kita. Jadi ketika diberikan tekanan, diperkecil luas permukaan dari fluida tadi, maka otomatis laju aliran fluidanya akan semakin kencang. Seperti itu, karena tekanannya juga akan semakin tinggi dari dalam itu. Seperti itulah kira-kira penjelasan dari saya mengenai beberapa prinsip atau penerapan dari prinsip kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.